bid'ah dhalalah itu sesuatu yang memang baru dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah maupun sahabat maupun para ulama, dan ini perlakuannya bertentangan keras dengan bertentangan dengan sumber hukum itu pada aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawassul bil Fatihah di hadratin Nabi wa bi jahin Nabi wal ali wal ashabi. Wa sultanul awliya Syaikhul Qadir Jailani wal ma'rif kitab irsadul syari wal kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah muassisi Jam'iyatin Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma qad istawda'tuka bima 'allamtani wa rududhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, pada seluruh pemirsa yang sangat saya hormati, ini kita masih dipertemukan lagi dalam suasana kajian bersama kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mari bersama-sama kita lanjutkan apa yang sudah pernah kita baca kemarin. Ini kalau tidak salah wal ahkamu, ya benar ya. Wal ahkamu lan utawi pira-pira hukum ma'khudzatun iku kang den pundhut kang den alap minasyari saking pira-pira ketetepane syariah wa qad asbatahu lan wis den tetepaken apa hukum waqtalafu lan padha sulaya aidon halik lawan maneh fima ing dalam perkara lam yarut kang ora den tolak lahu maring hukum minas sunnati saking sunnah mu'aridin perkara kang nentang wala syibhatin lan ora perkara kang nyocoki utawa kang dukung. Faqala mongko dawuh sapa Malikun Imam Malik wa bid'atun iku bid'ah. Wa qala lan dawuh sapa Syafi'i Imam Syafi'i laisa bi bid'atin ora iku ora bid'ah. Wa istanata lan den sendhekake apa perkara iki mau al hadis li hadisin maring siji hadis mau tawi perkara taraktuhu kang ninggal ingsun hu ing ma laku maring sira kabeh bahwa mongko utawi ma iku afun den sepuro. Jadi ada satu ketentuan yang apabila ada ketentuan hukum yang ada di ketentuan hukum yang didukung oleh dalil-dalil dan sunnah yang sudah ditetapkan secara syariat tetapi kemudian tidak dilakukan oleh para ulama salafun sholihin dan sekarang dilakukan, kira-kira bagaimana ini? Kalau menurut Imam Malik itu dianggap sebagai yang mubtadi'ah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak.
Karena Imam Syafi'i mengambil dasar dawuh atau hadis yang mengatakan ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Apa yang sudah saya tetapkan bagi kamu sekalian, ya kan, itu bisa dimaafkan. Oke, kita lanjutkan ya. Qala lan dawuh wa ala sapa Syazaruk niki wau. Wa ala hadza lan ing atase iki ikhtilafuhum utawi pira-pira sulayane utawa ikhtilafe ulama fi darbil idarah ing dalem ngatur utawa gawe keputusan jamiah, gawe kumpulan. Wa dzikru lan dzikir bil jahri kelawan pertelo, wal jam'u lan gawe kumpulan, wa du'a lan ndonga kelawan bareng-bareng. Idwara tatkalane den tetepake fil hadis ing dalam hadis at-targhib yang den anjuraken fi ing dalam hadis walam yurat lan den ora balikake anis salaf saking pira-pira ulama salaf apa fi'luhu amale ulama salaf. Jadi ini ada satu contoh yang tadi sudah saya katakan bahwa ada perkara yang memang dianggap berbeda. Seperti contoh mungkin di zaman Rasul belum ada yang namanya sebuah pengorganisasian. Adzarbul idarah ini suatu membuat kesusunan kepengurusan yang lebih teratur, tapi bukan termasuk dalam bagian suatu negara, tapi diakui oleh negara. Nah, ini adalah sebuah kumpulan atau perserikatan lah istilahnya. Ini zaman dulu mungkin ada, tapi kemudian tidak dilakukan ya. Terus zikir bil jahri, zikir dengan jahar, dengan terang, dengan kencang, dengan suara yang keras. Nah, ini kan biasa kita lakukan bersama-sama di beberapa amalia kita itu ya. Khususnya zikir setelah sholat ini biasanya kan bareng-bareng. Atau berdoa secara bersama-sama. Ini memang ya ada banyak perbedaan di kalangan para ulama. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, tadi sebagaimana saya katakan di awalnya, yaitu ada hadis ma taraktuhu lakum bahwa jadi sudah pernah dilakukan ini ya bisa diambil sebagai satu keputusan. Terus kemudian ketika keterangan itu tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin sementara sampai hari ini kita buka pertanyaan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan. Contoh dari bid'ah dolalah. Oke, bid'ah dolalah kemarin sudah saya katakan, sudah saya berikan contoh ya, bahwa bid'ah dolalah itu sesuatu yang memang baru dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah maupun sahabat maupun para ulama, dan ini perlakuannya bertentangan keras dengan bertentangan dengan sumber hukum itu pada aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti contoh kemarin saya katakan bahwa macam-macam sebenarnya, ada melaksanakan sholat kemudian diimami wanita, atau sholat kemudian sambil bawa dupa. Ini kan juga bukan sesuatu yang diperbolehkan. Atau misalnya sekarang ada bahasa tasyabbuh ya. Ada seorang laki-laki yang kemudian beruniform atau berpakaian atau berlagak seperti seorang wanita. Bahasa karetnya transgender lah. Itu sebenarnya ya dari dulu nggak ada. Nah, sekarang mulai ada. Nah, ini sebenarnya murtadiah yang itu dengan dolalah. Yang dolalah sebenarnya. Karena satu menghilangkan atau merubah kodratnya Allah,
Dan yang kedua itu tidak ada aturannya dalam ajaran agama Islam. Oke, saya kira itu. Mungkin ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke. Oke, kita lanjut. Summa kullu qailin nuri saben-saben wong kang ngucap layakun ora ana mubtadi'an iku mubtadi'an perkara kang bid'ah sapa al-fa'ilu wong kang nglakoni bimuqabalatil hukmi kelawan ngedepi hukum bima kelawan perkara adahu kang netapi ilahi maring hukum ijtihadu wong fa'il iki wau qail iki wau alladzi la yajuzu kang ora wenang apa ta'diyuhu nglakoni ijtihad iki wala yasihhu lan ora sah lahu maring wong apa alqaulu dawuh batlani iku batal karone maqabiluhu ngadepine liqiyam syubhatihi krana netepi apa iki tengah-tengahe subhai walau kilalan senajan den sebutake bidalika kelawan mengkono-mengkono di ataila tabdi'il ummati kuliha krana tetapi maring umat sekabehane bid'ahna umat sekabehane waqat uri fulan teman-teman dan weruhi inna hukmallahi satune hukume Allah taala fi mujtahidil furu'i yang dalam biro-biro mujtahidi cabang-cabang hukum ma iku perkara ada kang nglakoni ilahi maring ma apa ijtihade mujtahid. Sawaun padha uga kulna ngucap kita al musibu wis bener utawi bener iku wahidun siji perkara au muta'addidun utawa wilang-wilang waqt kala lan teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusallina ora aja padha salat sira kabeh ahadun utawi wong sapa ahadun wong siji al asra ing salat asar illa fi bani quraidah kejaba ing dalam bani quraidah fayudrikahum mongko menangi hum ing sahabat al-asra ing surat asar fitoriki ing dalem tengah dalan faqala mongko dawuh sapa ba'dhum setengah saking sahabat umirna den perintah kita bil ajalati kelawan agi-agian nglakoni surat asar wasallu mongko lan padha salat fitoriki ing dalem tengah dalan waqala al-akharun lan dawuh sapa akharuna pira-pira sahabat yang liyane umirna den perintah kita bis sholati kelawan salat hunaka ana ing mengkono maksude ana ndek Bani Quraidah. Jadi ini ada satu contoh lain bahwa perbedaan itu satu hal yang sangat dalam ya bahasa ini masih Rasulullah tidak melarangnya. Jadi perbedaan itu sangat tidak bisa dihindari dalam sebuah ijtihad. Karena kalau kita menganggap sesuatu yang baru itu pasti bid'ah dhalalah, maka kita dipastikan akan membid'ahkan semua umat, khususnya pasca atau sepeninggal para sahabat. Karena ketika sudah tabi'in ini sudah banyak modifikasi atau ijtihad atau modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman pada saatnya. Apalagi sampai sekarang ini kan sudah luar biasa. Tetapi itu pernah terjadi ketika Rasulullah, ini sebagaimana disampaikan dalam satu hadis, bahwa ada
beberapa sahabat yang diperintah oleh Rasulullah, kamu jangan pernah sholat asar nanti kecuali di tempatnya Bani Rafidah. Kemudian Quraidah. Kemudian para sahabat ini ketika dalam sebuah perjalanan tiba-tiba waktu asar itu sudah masuk, belum sampai posisinya para sahabat ini di Bani Quraidah. Terus bagaimana? Sebagian sahabat berijtihad bahwa memang Rasulullah memerintahkan ke Bani Quraidah, tetapi ada perintah lain bahwa sebaik-baik sholat itu di awal waktu, di awal waktunya. Jadi tidak nunggu di Bani Quraidah, di awal waktu. Jadi ketika waktu ada di tengah jalan sudah melaksanakan ibadah sholat asar. Tapi sebagian ada yang melaksanakan ketika sampai di Bani Quraidah, dan itu tidak dipermasalahkan oleh Rasulullah. Rasulullah menganggap itu hal yang sama-sama sahnya, sama-sama diperbolehkannya, karena itu sebuah ijtihad. Saya kira sementara itu sebelum kita masuk mizan ketiga atau pertimbangan yang ketiga tentang bid'ah, sedikit yang bisa saya sampaikan ini semoga diiringi dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.